Qala lahu Musa. Ini kan ceritanya yang ini mulai masuk ke ayatnya nih. Yang kemarin-kemarin saya baru menceritakan bahwa ada orang alim yang susah sekali diikutinya. Ternyata rahasianya apa di situ? Nabi Musa alim, dapat ilmu dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Khidir juga dapat keistimewaan sampai sekarang masih di surga. Malaikat aja keder gitu kan. Kalau ente sih kan kalau ada malaikat ya syukurin gitu. Kedua-duanya ini memang ilmunya berbeda. Jadi ulama kadang-kadang itu kan, jangan ente yang sebagai murid itu langsung semua alma itu, tapi kadang-kadang begitu menganggapnya. Kalau sudah jadi ustadz, jadi ustadzah, semua pertanyaan bisa dijawab. Lihat itu Mama Dede, kalau nggak jawab semua. Jadi kayak ahli pengobatan, sakit paru-paru, sakit ini bisa diobatin semua. Di sini Allah sudah menjelaskan. Qala lahu Musa. Nabi Khidir nanya ini sekarang pada Nabi Musa. Hal attabi'uka. Kamu benar kata yang ngikutin apa yang kamu ajarkan kepadaku dengan apa yang engkau ketahui. Beda Nabi Musa, ilmu sampean dengan ilmu saya. Tapi kalau sampean pengen belajar sama saya, jangan banyak bertanya, gitu loh. Ente ahlinya taekwondo, lawannya silat, ya kan beda gitu kan. Qala innaka lan tasta'ya ma'aya sabra. Ilmu saya ini adalah ilmu kesabaran yang paling tinggi sekali. Mangan ya sekeneknya, turu ya sekena-kenanya. Ente sih baru tidur batalnya apek aja udah ribut, mengeluh. Masuk masjid sandalnya hilang, ribut. Sehari nggak kena kopi. Kamu nggak bakalan sabar ikut saya tuh. Wa kaifa tasbiru, dan bagaimana kamu sabar wahai Musa ala ma lam tuhit bi khabra, pada yang apa yang saya miliki dalam ilmu pengetahuan itu, ilmunya Allah itu beda-beda. Seorang ahli hadis menafsiri Quran beda dengan seorang ahli bahasa terhadap Al-Quran, cara menafsirinya. Kacamatanya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Tapi semuanya adalah datang ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknik sipil sama teknik mesin, ya lain lah. Ada tempatnya masing-masing. Seorang ahli tafsir dengan seorang ahli hadis beda lah. Tapi kalau dipersatukan akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Titik simpulnya sama, titik arah ke sana nggak berbeda. Kata Musanya gitu kan, takut benar ditinggalkan karena ini Nabi Khidir baru kenal. Qala satajiduni insyaallah sabiran. Wahai Kak Khidir, insyaallah saya ini sabar nih.
Wala asilaka amro, nggak akan ngerengkelan saya, nggak akan ngelawan omongan sampean. Sami'na wa ata'na. Kan dalam ceritanya kan aneh dia itu kan. Nabi Khidir bukan berarti kalau sudah ada orang aneh itu dikatakan wali. Dilihat dulu. Biasanya ada asarul murattab, ada yang sebab akibatnya daripada itu. Apalagi kalau sudah meninggal seorang wali sudah jelas akan keluar. Sudahlah sekarang dikatakan wali Gus Dur gitu kan. Dulu waktu ada masih hidup, kita nggak sangka kan itu bahwa akan diziarahi orang nggak putus-putus. Nggak disangka. Dalam Gus Dur apa sih? Utuh. Wah, udah. Malah sementara orang mengatakan dia itu dajjal karena matanya satu. Opa. Tapi apakah pernah mulai dari situ mulai Gus Dur ngomong saya nggak akan dendam? Kalau ente kan dibilangin begitu, baru ente dibilangin sumbing aja lu sabut pistol. Gak. Pakai syarat akhirnya ya sampai Khidirnya. Qala wa in taba'tani fala tas'al bi an say'in. Sampean Kang Musa nek melo aku ojo kebanyakan cocot. Ojo kebanyakan cangkem. Sudah ikut-ikut saja. Ini kan bahasa fala tas'al bi an say'in. Oh, nanya ini nanya, ini nanya, ini nanya. Waktu perkenalannya saja kan dia tanyain nama Nabi Khidir. Musa, sampai orang mana? Saya orang Israel. Wah ya kalau gitu sama turunan. Padahal ini sama-sama tidak kenal ketika pertama ketemu. Terus jawabannya pengertiannya kalau Israel sekarang gitu ya. Ya sebetulnya Israel ya sama Israel dulu dengan Israel sekarang. Cuma yang belautnya yang sekarang. Hatta uhdisa laka minha dzikra. Jangan sampai tanya mulu, nanti juga akan saya jelaskan. Mengapa saya membunuh anak kecil? Mengapa saya merobohkan tembok? Mengapa saya menenggelamkan perahu? Itu kan. Jadi kalau Dadang ikut saya, kalau saya nempelin kamu diem aja Dang ya. Perintah. Tabok pak, giginya rogol satu. Kok membelin saya sampai giginya rogol? Udah diem aja, yang penting nanti ketemu jalannya gitu. Bukan begitu ya, Dadang. Ternyata Wang Dadang ini mantan jawara di Otista 3. Ada masanya. Ada pasar di sana. Jadi menurut riwayat Bang Dadang ini salah satu muridnya Joni Indo. Kalau Joni Indo ditembak nggak mati, kalau dia ditembak terkapar. Bener ya Kang Musa, jangan banyak, kalau bahasa premannya jangan banyak cocot ya, dari wong Cirebonnya begitu kan. Terus pantolako berangkat dua orang itu. Hatta idza raqiba fi safinati, naiklah sebuah perahu. Horakoh dibakar. Dadang ikut saya.
turun mobilnya saya bakar. Jangan Ustaz, saya sayang ini baru beli ini. Itu kan ya kira-kira. Qala akhraqtuha litaghrika ala litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an amra. Cuma itu gelap itu semua isi yang ada di dalam kapal itu. Aneh kan? Ayat lanjutnya. Qala alam aqul laka, qala alam aqul innaka lan tastamai sabra. Ayo, sekarang mau sabar apa enggak? Diam aja Nabi Musa. Karena kedua orang itu sama-sama alimnya, beda ilmunya gitu loh. Saya belajarnya di Cimande, silatnya. Kang Dadang silatnya di Citakolo, beda. Aturan sabetannya ke kanan kalau Cimande, kalau ke kiri Citakolo. Aturan disepak kalau ke Cimande tidak disepak di los, tapi disabet dari belakang. Kira-kira gitu ya Dadang. Sekarang sudah nggak kuat tenaganya. Boro-boro untuk silat katanya. Untuk nelen kolang kaling aja, watep aja udah nggak kuat. Kalau jagung coba dimakan itu dari depan, muat nggak ubah. Kalau nggak nyangkut. Qala alam akul innaka lan tasta'ya ma'asa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Udahlah, lupakan sajalah gitu kan. Saya juga alpa. Yang penting saya pengen belajar dengan sampean. Tadi di ayat tadi awal membedakan antara ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir, Kang, jangan bikin repot lah gitu kan. Saya kan pengen ngaji sama sampean. Di situ ada ilmu itu, ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah, ada ilmu takrir, sama dengan hadis Rasulullah. Ada yang diucapkan, ada yang diriwayatkan, ada yang pakai perilaku, ada yang ketentuan daripada Nabi besar Muhammad SAW itu diam saja, tidak menyatakan, tapi itu menunjukkan suatu ketentuan. Jangan terus ente kalau ngaji itu orang dia nggak ngomong gitu kan. Kan kalau ente belajar kan harus ada ilmu langsung ngomong, begitu ada bawa bukunya. Begini kan ngajinya para wali ini, nggak pakai buku, nggak pakai baca kitab, tahu-tahu pinter aja. Kalau ada kesalahan pendapat terserah yang nyampaikan. Saya juga sama, kalau ada kesalahan pendapat nyampaikannya dari sini. Nanti di akhir ada mengatakan bisa dikatakan Nabi Musa itu punya ilmu laduni. Tapi apa di dalam ilmu nahwu mengatakan wafilatu qala wa fi qaddi wa qatil haswa haitun haitafi. Ilmu laduni itu jarang, jarang sekali orang mendapatkan ilmu laduni. Biarpun Habib ataupun enggak semua mendapatkan laduni.
laduni dengan laduni itu kolla wafi. Di mana nih yang ahli alfiahnya nih? Nggak datang. Qadni wa qadni itu sama. Dibuang apa tidak dibuang sama nama artinya. Tapi jarang terjadi. Ada orang ahli dalam hitungan, ada orang ahli dalam apanya, ada orang ahli dalam semua punya itu. Tanya Endro, ente kalau nusuk sate cepet Endro, 10 tusuk dalam 1 menit selesai. Ente jos salah semua, mana gaji, mana daging, mana tulang. Endro biasa, sampai kalau ada cewek liwat itu ya tenang aja gitu, nusuk aja. Wah, satu adegan judulnya Nabi Khidir dan Nabi Musa membakar perahu. Pantolako lagi, berangkat lagi. Nggak tahu tuh arahnya di mana sih itu secara geografi 2 orang ini. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu, ketemu anak kecil langsung dibunuh. Sedih. Kalau yang buat orang yang senang perdamaian gitu kan, langsung aja dibunuh. Sadis, nggak cinta sama anak. Kalau aku tahu tanah zakiyah, itu anak kecil kan, anak bersih, gak punya dosa, punya apa? Ngomong lagi itu, bukannya mingkem gitu kan, diem aja direnungkan. Ngomong lagi tuh Nabi Musa, padahal bener juga ngomongnya Nabi Musa. Nabi Musa tuh nabi yang cedal tak cadel. Ngomong tadinya itu ya, itu. Makanya dikasih doa sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau menghadap dengan Nabi Harun dengan kalimat Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ji'ta syai'an nukra. Bener sampai masih tetap aja ngomong gitu kan, suruh diam, suruh. Akhirnya ngomong lagi kan Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tasta'ya ma ya sabr. Kan tadi udah ngomong, udah jangan nyocot dulu. Ini yang ketiga kalinya, kedua kalinya nih. Jadi mungkin barangkali gitu terapan-terapannya beda dengan terapan apa yang disampaikan Nabi Musa kepada umatnya. Nabi Khidir kan punya umat ya. Apa umatnya mana? Ya dakwanya ya sama bangsa golongan jin, bangsa yang aneh-aneh aja gitu kan. Nggak banyak lah umatnya kalaupun ada. Terus ngomong, qala innaka sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Kang Khidir, saya kan nanya lagi nih, kalau nanya lagi sampean nggak mau ditemenin apa saya nggak boleh ngikutin sampean. Mulai ada penawaran lagi gitu kan. Qad balaghta udhra. Ya udah, saya maafin. Berangkat lagi tuh, Bang Tolako.
hatta idza ataya ahli qaryatin istata'ala fa abau. Ayo Kang gantian Kang. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فعلوا يضيفوها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة حسبا سفينة وثبا. Maka keduanya berjalan kembali hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Fantalaqa hatta idza ata'al al-mar'u. Walan kedua lagi itu. Kedua-duanya itu kan temu salah satu tempat, satu negara. Masa udah orang tamu tuh menamu itu terus langsung, para ahli kota ini, berilah aku makanan dong, hormati saya, gitu kan. Nyembelih apa gitu kan. Saya kan masih turunannya wali, gitu kan. Saya kan masih turunan ini, gitu kan. Bukan Pak Lawi ya, bukan. Pak Lawi atau Pak Alwi sih, enggak. Nggak pegel ngeladenin itu. Enggak. Malah nggak mau. Itu orang dua datang minta diberi makanan dan lain sebagainya. Lu siapa? Gitu kan. Kemudian Nabi Khidir melihat ada tembok yang sudah ambruk. Bukan miring saja, udah ambruk. Kemudian fa'aqamaha. Nah ini yang nggak dipunyain sama Nabi Musa. Walaupun beliau Nabi Musa sudah pernah menghadap Allah hadapan-hadapan. Maka lamallahu Musa taklima. Nggak punya lo ilmu kayak gini, gitu kan? Gua punya Cimande, lu punya apa lo? Nih lihat, gitu kan? Sabet lo, gitu ceritanya. Sekarang kalau lagi menyiapkan senjatanya untuk menggarang apa, saya nggak ngerti. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Silakan. Kalau bisa
saya bayar nantinya. Kan bingung lagi, Nabi Musa tambah bingung lagi. Ini orang maunya apa sih? Gua ikutin. Minta dikasih makan sama orang kampung. Ya kan? Ada tembok rubuh. Dia bisa bangunkan. Wah, saya ilmunya kalah nih satu nih. Kalah selangkah gitu kan. Kalau Dadang punya jurus kerak gitu kan. Romli punya jurus silatnya jurus monyet. Padahal monyet sama kera sama aja gitu kan. Wah, kalah nih saya gitu kan. Ini pertanda gitu kan. Kalau ada dua orang alim la alama, satu sama lain juga punya keistimewaan. Saya berguru kepada kiai di Tebiring, satu sama lain berbeda gitu. Yang satu ada namanya Kiai Sobari. Papasan dengan santri aja nggak mau, mesti nyimpang. Sampai saya itu santri yang geblek ngomong. Suatu saat soan wonten nopo sih Kiai sampai nih kalau menawi simpangan kalian santri kok papasan kalian ini kan sampai minggir. Di Tebiring depannya kan ada rel kereta. Nah kalau dia dari Cukir sana ngajar mau pindah ke Tebiring jalan kaki di kereta, jalan rel itu. Saya coba itu santri geblek gitu, saya lempengan kereta lagi, lempengan depan-depan, dia nyebrang ke kanan. Sampai saya tanya itu, apa jawabnya? Saya itu paling takut sama santri. Santri itu tolibul ilmi. Kayak sampean ini tolibul ilmi. Kalau saya guru nggak ada yang doakan, di hadisnya nggak ada, hanya menghormati. Tapi kalau orang tolabul ilmi, sampai ikan yang ada di laut itu mendoakan sampean. Percaya nggak percaya, sampean harus percaya. Lu bedanya kata, jadi kalau wedos nak mau ngomong saya mau kualat atau kiai itu kan nggak pantas. Kalau yang kualat tuh dari bawah ke atas ya, ini dari bawah dari atas ke bawah. Itu artinya dia ta'adduban, menghormati. Baru S1, SD, SMP, SMA, S-Blok, kalau jalan dengak begitu. Apanya? Ada lagi satu kayak Adlan Ali. Kalau maghrib ngajar, baca Quran, kita baca Quran. Masa orang mendengar semua mana yang salah, mana yang benar? Kan bingung lagi gitu kan. Gak galak. Ente kalau ada murid kalah satu, langsung keplak gitu kan. Itu semua. Salah. 6 orang, kursinya ada 6 ribeng itu. Aneh lagi gitu. Ada lagi satu Kiai Samsuri kalau ngajar. Tuh, marah mesti harus apal semua. Ada caranya begitu. Pernah ngajarin saya usul fik bawa pedang. Karena saya ngaji bersama anaknya tuh bebel bener gitu kan. Ternyata dia mengidap darah tinggi. Jadi kalau dimarahin ayahnya, malah dia tambah marah, jadi rame kan. Saya yang misahin sama anaknya. Namanya Saifullah, umurnya nggak panjang. Jadi saya mikir-mikir beda. Ngelihat Kiai Haji Idris Kamali, menantunya Hadratus Syekh. Kalau ngajar kayak orang nggak niat.
Ya kayak orang nggak niat aja. Tapi salah, didehemin gitu loh. Gitu kan sekali, 2 kali, 3 kali, wallahu alam. Yang herannya kalau punya kesalahan dalam bacaan, dia akan jelaskan. Kamu tuh salah, coba lihat kamu kitab ini di buku ini di pojok itu ada bacaannya terusannya itu. Jadi kayak ensiklopedi berjalan, apal. Mau Bukharinya, mau Muslimnya, mau apanya. Dia takut sama kamera, Ali takut dia. Kayaknya jarang dia punya foto, cumanya 2. Di paspor aja adanya sama di buku. Nah setelah mempelajari lebih detail, oh iya ya, jangan disamakan. Kakaknya Kyai Adnan Ali, dia ahli falak, ada Durusul Falakiyah. Kemudian kakaknya nama Kyai Maksum, Maksum Ali bukan Kyai Maksum, Maksum Ali itu ngarang yang tasrifan, yang fa'ala ya puluh fa'lan. Kalau di pondok yang ngerti pondok gitu kan, atau pahala palalu pecah gitu kan, itu ada. Beda-beda cara menyampaikannya. Apalagi kalau ujian. Ayo nak, kawon kitabmu, bawa katanya kitabnya dari mulai ibtidaiyah sampai aliyah. Kan pusing saya itu. Padahal dia punya catatan kalau ngaji sama saya, tangannya jangan rewel, maksudnya gitu kan. Karena ketika menerangkan dia punya tambahan. Gitu loh. Kita kadang-kadang ngantuk kan gak keinget aja, jadi tambahannya nggak ada. Karena tambahan itu disampaikan dia punya sarahnya, kita matanya, dia nambah. Ya nggak akan ketemu, dicari dari mulai ibtidaiyah. Suatu saat saya lihat itu apa sih kitab Kiai kok angel bener, saya kok dapat lagi-lagi dapat 2, lagi-lagi ulangan dapat 2. Saya intip kitabnya, oh ini saya tulis. Pulang saya ngobrak-abrik lemarinya kakek saya bawa, di atasnya dia. Jadi babon gitu kan. Ulangan yang begitu, nantang itu, ayo dibawa semua. Tangan kakak ya bilang, dapat 8, bingung Kiai. Nak, riyen kok asal kali kok semangke 8 gitu. Anopo ndrese sakniki saya nggak tahu ngoten anu kelayapan nonton ludruk apa ngoten gitu kan. Boten ya, kula sakniki insap kan dalam mau dijadikan mantunya Pak Yusuf Hasim. Sinten Pak Yusuf Hasim. Wah. Oleh putunya Hadratus Syekh katanya. Baina sama wasumur katanya. Terus lagi enak kebet jawabin soal dari belakang, dia dari habis wudu dia ngerindik, ini anak 1 kok dari 2 menjadi 8, ceritanya apa gitu. Begitu dia, Masya Allah, sampean ini 2 babon katanya gitu kan. Ketangkeplah kitabnya, aku mateng, saya nggak bisa apa-apa. Niki kulo tak goleki niki. Teng Jakarta, teng Indonesia sampun boten wonten kitab, kedah teng Mekah katanya. Niki gadane sinten katanya. Saya jelasin. Dia mikir, oh, Mbah sampean namanya Abdurrahman ini gitu kan. Nggih. Subhanallah. Ya pantes ya kitabnya bagus ini gitu kan. Mbah sampean nek ngaji rene itu bawa apa itu kereta yang 6 pakai jaran 6 itu loh. Kalau mondok ke sini tuh bawa itu sak kitab-kitabnya, sak beras-berasnya gitu kan. Ya karena zaman dulu, zaman Belanda gitu kan. Yang termasuk Kiai Sobari dawuh,
kelompok kayak Mbah Sampean itu ketika perang 10 November adalah kelompok logistik yang pertama masuk ke Surabaya, dikawal oleh Kiai Abbas, sama kalau dari Cirebon biasanya Kiai Solihin. Ini yang bawa logistik kata. Lah terus saya ini putune bekto nopon. Ya niki ya bekto kitab, saya bilang gitu. Tambal ngapusi wong. Itu cerita gitu kan. Cerita. Saya dapat teguran dari Kiai Mustafa Bisri. Tanyain gitu kan. Sampai ngaji ini, ngaji ini ada musnidnya enggak? Ada sanadnya enggak? Sebetulnya dia kekhawatiran sekarang kepada warga NU yang sanadnya itu pakai Google. Khawatir tuh Kiai Mustafa Bisri. Jangan sampai nak katanya sanadnya sampai ini. Kalau toh dulu sampean walaupun tidak ada ceritanya itu termasuk, nah itu saya belajar di Roya sama riwayat begitu. Dulu abah saya ngasih sampean tafsir Ibris sama Ibnu Aqil, tolong itu disampaikan. Yang cuma kan di situ pakai tafsir, di sini kan bahasa Jawa, di sini siapa yang ngaji Jawa? Orang yang ada Jawa koek semua. Tolong, sanad sekarang itu penting. Banyak sekarang orang ngedabrus, ceritanya ngedabrus. Dalil sana, dalil ujungnya itu nggak ada sanad. Bu ngaji tekon dine udeng-udengannya besar, ngajinya nggak jelas. Ngaku sih dari A, dari B, dari C. Tolong sanad ini akhirnya makanya di mana-mana diseminarkan tentang pemikiran Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari itu jangan sampai kebiasaan ulama zaman dulu itu perlu sanad. Mungkin untuk orang sekarang apa sanad? Kuno nehi maharatun jahe karkurdihi recek merejel kabeh gitu kan kira-kira. Tidak. Di hadisnya kan ada ruwiya anhu rawahu an abi, itu namanya sanadnya masih itu. Sekarang kan sanadnya nggak jelas, ngakunya ini. Terus ujung-ujungnya sanadnya Ubaidillah. Nggak jelas. Ngaji di mana ujungnya begitu lagi, gitu kan? Ya nggak ketemu. Nanti saya Samarkand asalnya dari Arab. Bukan, Samarkand ke sana Rusia. Semua apa jadi Arab. Ketika Gus Dur ngomong, udah kalau ngomong saudara sesaudara aja, jangan akhi, antum, Arabisasi katanya. Gitu. Makanya Tebuireng menolak Arabisasi, bukan karena benci kepada Arab. Apa Arab di Pondok Tebuireng itu diganti Pondok Pesantren Tebuireng? Enggak. Kontor, enggak ada tetek pengeknya. Lirboyo. Sekarang kalau udah al-usr itu kan enggak seneng gitu kan. Maka saya pun mondoknya di mana? Soko Tunggal. Oh, kan? Nah, nanti kalau mau Soko Tunggal, wah aliran apa nih gitu kan? Apa maunya gitu kan? Mau Soko tu Imadun Wahid gitu kan? Itu kan Imadun kan Soko, as-sholatu Imaduddin, tunggal satu. Saya mau dokter di ada Imadun Wahid gitu. Ya Arab kan. Sama saja ada santri Tebuireng karena ngikut kiai gitu kan, baru mondok biasanya ngajinya kan hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau
Polin gitu kan. Ditanyain sama kiainya, nang mau dahare karo apa gitu kan. Dijawab sama santrinya tuh, anu kiai kulo dipakani iwak manuk blekok itu. Tahu manuk blekok? Barunya tuh barung kuntul itu kan. Saking ada baru mondok gitu kan, blekok. Sama saja di Betawi. Ikan betok gitu sama saja. Kol-kolatunnya cuma wakok bujadin gitu kan. Ya karena ya ilmu tajwid iya gitu, tapi ya nggak sama. Nama saya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir aja lah. Saya lagi duber-duber gara-gara ngomong Oma iramanya orang Arab itu Habib Syekh. Waduh, untung pada nggak kenal saya ya. Gara-gara ini nih. Abdul Qadir. Ya memang iya, jajal Syekh Abdul Qadir. Itu kalau nggak ditanggap orang itu nggak laku. Pernah dengar Abdul Qadir ditanggap di Sunan Ampel, di sana di Ngampel? Nggak pernah. Kampung Arab di Tanah Abang? Nggak pernah. Udah mahalnya bukan main kepala. Pernah ditanggap di Ciganjur. Saya juga nyaksikan bayarannya itu. Mahal betul Bu. Sementara sama saya ngasihnya 400.000, di situ 40 juta. Ya udah nasib. Yang pernah tarung sama apa itu? Abdul Qadir. Udah jangan ngomong sama orang. Kan nantinya kena apa? Humazah gitu ya. Itu ayat itu. Ammas safinatu fakanatil masin. Perahu tadi yang saya bakar itu adalah asalnya buat orang miskin. Ya'maluna, mereka menggunakannya fil bahri. Wa ta'ala wa kana waru malikun. Tahu enggak? Perahu yang tadi saya bakar itu nantinya, ilmu nantinya ini, Nabi Musa nggak punya. Kan ini sama saja Gus Dur sering ngomong nantinya anu ini. Alah, Gus Dur lagi ngomong apa? Kan begitu jawabannya ketika itu. Nah, itu jawabannya begitu. Saya sedih ketika TAP MPR dinyatakan ditarik. Iya kan kemarin? Terus Ibu Nuria meminta ABCD itu kan. Yang dituduhkan kepada Gus Dur harus ditarik. Siapa pihak geroknya? Kang Rais. Sekarang udah teriak-teriak lagi, nggak payu sampean. Ngomong saya di sini nggak payu. Kan sedih itu. Dokter sekolah jauh-jauh di Amerika nggak payu. Sedih. Kenapa orang lain dapat 10 tahun, kok Gus Dur Sumarolikur Wulan? Dia tidak punya salah. Kok sekarang baru dikatakan dia tidak punya salah? Mau saya bangunkan lagi ya keder ya, itu kan udah meninggal. Biarlah berlalu. Tapi sedih saya sebagai murid itu sedih. Begitu kejamnya gitu kan. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu.
Kata orang Arab, lifat mat, yang sudah modar itu kan. Udahlah. Kita tinggal nasib. Saya sudah umur 70, dengan siap-siap sebentar lagi kira-kira gitu kan. Ganti golongan sampean. Mungkin nanti akan ada pertarungan antara perempuan dengan perempuan, nggak tahu siapa nanti. Mungkin Yeni lawannya nanti dengan Puan, saya nggak tahu. Tapi yang sekarang adalah kejadiannya lah PDIP lawan Golkar, bukan sama Gerindra. Kan? Kayak orang politisi kalau begini ya. Mah, politisi nggak punya partai ya begini. Kayak Anies lah di Aibu kana waru malikun ya'khudhu kullu safinatin rasba. Habis itu nanti akan semuanya diambil, semua dirampas. Nah ini kan ilmu ke sana gitu loh. Pakai nantinya itu mungkin mana. Dulu waktu zamannya Eropa bola, Gus Dur tuh ngomong waktu itu dengan saya mau ke urusan Indramayu itu Pertamina. Yang pertama sudah selesai betul. Karena waktu itu di hotel Pertamina banyak orang nungguin. Katanya ada Gus Dur di hotel Pertamina di Cirebon. Wah, orang banyak. Pengen cari syafaat tentang Umar. Keluarga yang kalah tuh ini sebetulnya. Saya juga nggak boleh, orang Gus Dur nggak begitu melihat jelas gitu. Nanti yang kalah ini ayo kita keluar gitu kan. Biarin aja pola, ya kita berangkat ke Karangampel katanya. Berangkat. Pulangnya balik lagi ke situ dikepung-kepung lagi. Ternyata benar omongannya Gus Dur. Pak jangan diterusin itu Pak, nanti dibilang dukun. Iya gitu kan. Padahal saya tahu siapa sih mainnya begini. Itu namanya laduni kan gitu tuh. Susah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, coba aja ente bayangkan. Ketika pidatonya ngorok kayak orang dapat bantal 10 kan. Sesidang sampai ngorok begitu coba. Dibukan kepada yang orang dipersilakan terus. Mohon, assalamualaikum. Tadi yang dibilangkan ini begini. Kok nyambung? Kalau saya kan nggak boro-boro nyambung. Tadi kan pergi sampai mana? Itu juga diantara ulama punya ilmu masing-masing. Pernah dengar Gus Dur pakai dalil ayat Qur'annya banyak. Lagi-lagi itu. Wah banyak. Doanya ya begitu. Robbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ditanyain saking sinten. Teko bapakku, teko mbahku terus Sunan Ampel. Kok cuma itu saja, yang hafal cuma itu. Udah selesai. Saya setia karena sakti ya dibaca aja. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa donga, yang pintar Kang Sobirin. Beda gitu kan. Ini saya lagi ngamatin wangsit ini kira-kira jatuhnya ke siapa nih, ke para santri yang banyak ini gitu kan. Wangsitnya Abah ini kemana ilmunya nih? Tapi yang jelas ke Romli. Sudah mulai butaki gitu kan. Udah mulai ngeprop kan, provokator gitu. Wallahu a'lam. Fatihah.
Ya,